Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, nilai-nilai Pancasila seharusnya bisa kita pahami, kita ketahui, dan juga bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya agar kita bisa mewujudkan cita-cita para pendahulu kita untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, saya Bagus Yutasya Dharma dari kelas PAIB 2022 akan membahas tentang implementasi Pancasila sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Yakin kamu paling Pancasila atau hanya mengikuti teriakan orang-orang yang mengaku paling Pancasila, paling Indonesia, paling NKRI, tetapi tak ada aksi nyata dalam hidupnya? 1 tahun yang lalu terjadi hiruk-pikuk di gedung KPK yang membawa nama Pancasila. Diawali dengan isu radikalisme di permulaan, kemudian dipungkasi dengan tes wawancara kebangsaan yang menghebohkan. Hasilnya 75 pegawai dilabeli merah dan tak lagi dilantik pada hari lahir Pancasila. Seakan mereka memang tak mengamalkan dasar negara. Apakah makna Pancasila di era arus pasang korupsi ini? Terus bagaimana implementasi Pancasila sebagai upaya pemberantasan korupsi? Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai manusia yang beriman, tentunya tidak akan melakukan tindakan yang akan merugikan orang lain bahkan negara. Orang yang beriman tentunya menyadari bahwa hal tersebut merupakan dosa karena telah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Orang yang melakukan korupsi lupa bahwa Tuhan yang Maha Esa selalu memantau apa yang telah kita perbuat di dunia dan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Pada sila ini menegaskan bahwa kita memiliki tingkatan atau derajat yang sama, sesama warga negara Indonesia yang saling menghargai atau membantu sesama. Selain itu, sebagai warga negara, kita harus membela keadilan agar terselenggaranya kehidupan bernegara dengan baik. Seseorang yang telah melakukan tindakan korupsi tentunya telah berbuat berkebalikan dengan sila Pancasila yang kedua ini. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Perbuatan korupsi tentunya merusak persatuan bangsa Indonesia karena koruptor lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan bangsa Indonesia. Koruptor mengambil sesuatu milik negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, pembangunan sosial, perekonomian, bahkan bantuan untuk bencana. Dalam hal ini, seorang yang melakukan tindakan korupsi tentunya tidak menerapkan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Di Demak, Jawa Tengah, anggota DPRD bahkan ada yang tertidur saat pidato berlangsung. Dalam sila keempat ini bermakna bahwa dalam bernegara harus selalu bermusyawarah dalam melakukan dan mengambil keputusan. Rakyat Indonesia telah memberikan kepercayaannya kepada seseorang yang diberi wewenang untuk memimpin negara atau bisa disebut dengan wakil rakyat. Dalam hal ini, rakyat berharap agar kepercayaan yang telah diberikan dapat digunakan dengan benar sesuai wewenangnya dan dapat memimpin Indonesia agar menjadi lebih baik lagi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tindakan korupsi tentunya sudah melenceng dari sila kelima ini. Tidak ada keadilan sosial ketika para koruptor mengambil sesuatu yang bukan haknya, dana negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan fasilitas di daerah yang masih tertinggal seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, jalan, dan lainnya bertujuan untuk meratakan kesenjangan sosial yang ada di Indonesia. Lalu pertanyaannya, sila kelima ini keadilan sosial bagi siapa? Melihat banyaknya korupsi yang terjadi saat ini.